balik lagi dengan Rias TV dengan alur pembahasan rada gila yang lebih seru tentunya. El terus berdoa agar ia bisa menjadi orang pertama yang dilihat Mika saat Mika membuka mata selesai operasi. Dan puji Tuhan banget karena Tuhan mengabulkan permohonan El. Pada akhirnya El bisa datang tepat waktu saat Mika perbannya dibuka. Mika bersyukur banget karena El akhirnya bisa bebas dan ia sangat merasa bersalah karena gara-gara dia El harus masuk penjara. Tapi El bilang kalau ia tidak boleh memikirkan hal yang sudah terjadi karena semuanya itu juga bukan sepenuhnya salahnya Mika. Dan pasca operasi Mika ini harus memakai kacamata dulu untuk beberapa hari, tapi El melihat ada Alvaro di situ. Ia benar-benar melihat Alvaro di dalam diri Mika. Dan saat dipuji oleh Alvaro kalau Mika ini terlihat cantik banget pakai kacamata, Mika pun merasa sangat salting. Pertemuan mereka cukup gugup ya guys, nggak seperti biasanya Mika yang terlihat santai, biasa aja, cuek. Tapi kali ini ada yang berbeda dengan diri Mika karena ia mungkin sudah merasakan apa yang sudah pernah Alvaro rasakan terhadap Mika, walaupun sebenarnya Mika belum sadar atau malah belum mengakuinya. Sayangnya keuuan itu belum berlangsung lama ya, karena di sini tiba-tiba Mika keinget lagi nih perjanjian antara bunda dan ayahnya, dimana ia harus melepaskan Mika setelah operasi tersebut selesai dilakukan. Ya di sini El merasa sedih juga sih kalau ingat Mika bakalan sedih setelah berpisah dengan ayahnya, tapi ia cuma berusaha untuk melapangkan dada Mika dengan mengatakan kalau ayah bundanya itu melakukan yang terbaik untuk kebaikan Mika dan juga papanya Nando akan menyayangi Mika sama seperti ayah Ardi. Dan Elvano juga memberitahu Mika kalau pasti akan ada kesempatan buat Mika bertemu lagi dengan ayahnya, dan itu membuat Mika sedikit merasa lega walaupun ia tidak yakin juga apakah hal itu akan benar-benar terjadi. Di samping itu si Kayla ini nggak sengaja mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Isyana di kamar mandi ketika dia mencurahkan semua isi hatinya dan permasalahannya di depan kaca sendirian. Dan di situ sebenarnya Kayla itu niatnya mau menekan Isyana agar Isyana itu bertekuk lutut, sementara dia bisa memanfaatkan Isyana untuk kepentingannya. Tapi sayangnya hal itu tidak bisa terjadi karena Isyana yang sekarang bukan lagi Isyana yang lemah seperti dulu. Justru di sini Kayla yang dibuat ketakutan karena Isyana yang sekarang memiliki nyali yang sangat besar dan bisa menekan orang-orang di sekitarnya. Apakah kalian suka perubahan Isyana dari Isyana yang lemah lembut dan cengeng menjadi Isyana yang seperti sekarang? Komen di bawah ya. Sementara itu Bu Melani memutuskan untuk kembali ke rumahnya karena ia tidak tahan lagi dengan perlakuan Pak Aryo, apalagi Bu Melani sudah mengetahui kalau Pak Aryo ini memiliki wanita idaman lain. Ya sebenarnya si Lola ini ingin membocorkan semuanya kepada Bu Kalina, tapi sayangnya diancam lagi oleh Pak Aryo membuat si Lola ini kembali memutuskan untuk undur dari rencananya semula. Hanya saja Bu Melani yang sudah tahu akan berusaha mencari tahu dan tidak akan lama lagi akan terbongkar kebusukan Pak Aryo yang sebenarnya. Jadi kita bakal tunggu lagi nih perburuannya Bu Kalina untuk bertemu dengan putri kandungnya dan bagaimana caranya nanti ketika mereka akan bisa bertemu dengan Mika. Sementara itu Mimin masih menunggu nih saat-saat Pak Tony bisa bertemu dengan Mika. Apa yang akan Pak Tony rasakan kalau ia bertemu dengan Mika ya? Apakah akan ada ikatan batin yang keluar dari dalam hatinya? Jangan lupa untuk terus saksikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Kita kembali lagi ya, bye-bye.